Kalian tahu gak sih kalau proses terbuatnya danau itu bukan cuma satu loh. Banyak banget prosesnya guys. Pasti kalian nggak tahu. Nah, dengan kalian tidak tahu ini, maka itu kami di sini akan menjelaskan apa sih itu danau dan bagaimana proses terbuatnya danau. Kalian harus simak terus ya. Jangan sampai di skip sedikit pun. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang diisi oleh air. Bisa air tawar, air asin, dan juga cekungan ini dikelilingi oleh darat. Kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu tentang jenis, proses terbentuknya, dan juga ciri-ciri dari danau. Danau yang pertama adalah danau tektonik. Danau tektonik yaitu danau yang terbuat dari pergeseran lempeng atau proses tektonik. Proses tektonik ini dapat menimbulkan pergeseran lapisan di permukaan bumi. Akibatnya, pergeseran tersebut bisa menimbulkan cekungan besar, di mana cekungan tersebutlah yang disebut dengan danau tektonik. Contohnya itu seperti Danau Minanjau, Danau Teppo, Danau Poso, dan juga Danau Sentani. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari danau tektonik. Yang pertama adalah danau tektonik ini memiliki berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Contohnya seperti di Danau Sentani, dia memiliki hewan predator buas seperti hiu gergaji. Sangat menyeramkan bukan? Yang kedua ada kondisi air, tergantung dari kedalaman danaunya. Hal ini terjadi karena cekungan itu terbuat dari pergeseran lempeng sehingga menghasilkan kedalaman danau yang sangat dalam. Dan yang ketiga, kadar air di danau tektonik ini tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir itu perbedaan suhu air juga tidak terlalu mencolok. Cahaya matahari yang menembus danau tidak terlalu dalam sehingga tidak memberikan efek perbedaan suhu jauh baik. Seperti gini ya, malam hari dan siang hari itu sama saja, tidak ada perbedaannya, sama-sama dingin ya. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari letusan gunung api dan membuat puncak gunung terlempar. Nah, sisa dari puncak gunung yang hancur ini pun akan membentuk sebuah cekungan di pegunungan. Nantinya cekungan itu akan terisi oleh air akibat dari hujan sehingga terbentuklah danau vulkanik. Contohnya seperti Danau Kawah Gunung dan Gunung Batur. Ciri-ciri danau vulkanik adalah di kawasan gunung berapi, terbentuknya setelah erupsi gunung berapi, airnya terisi secara alami, airnya mengandung belerang. Nah, selanjutnya itu ada danau tektonik vulkanik. Jenis danau tektonik vulkanik ini terbentuk dari kombinasi peristiwa tektonisme dan vulkanisme yang terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah Danau Kelimutu dan Danau Towuti. Danau Toba juga termasuk dalam sejenis danau tektovulkanik. Ciri-ciri danau tektonik vulkanik itu terbentuknya dari kombinasi vulkanik dan tektonik yang dialami secara beruntun. Punya permukaan air yang lebih tinggi dibandingkan laut. Alasannya karena proses membuatnya adalah di sekitar gunung berapi, terus berada di kawasan gunung api. Airnya bisa ditampung secara alami karena terjadi akibat proses alam. Biasanya air danaunya mengandung belerang karena terbentuk dari proses letusan gunung api. Yang keempat, Danau Kars. Danau Kars adalah salah satu dari jenis danau yang mengandung zat kapur. Danau Kars terjadi karena proses pengendapan material yang terbawa oleh arus di daerah sungai. Proses pembentukan danau ini terjadi di daerah kapur, hingga terjadi proses pelarutan kapur dari air hujan. Contohnya seperti Danau Kars Anyamaru. Danau Kars ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, didominasi oleh batuan kapur. Yang kedua, bertekstur lempungan. Yang ketiga, memiliki debit air yang stabil. Yang keempat, bertekstur lempung. Yang kelima, danau glasial. Danau glasial adalah danau yang terjadi karena proses erosi glasial atau glaster hingga menyebabkan cekungan di daratan. Contohnya seperti Danau Michigan di Amerika Serikat dan Danau Lawrence di Kanada. Ciri-ciri danau glasial. Yang pertama, berasal dari proses erosi glaster. Yang kedua, terbentuk saat musim panas atau musim gugur karena glaster akan mencair dan mengisi cekungan tersebut. Yang ketiga, airnya cukup dalam. Yang keenam, Danau Cirques. Jenis danau terakhir yaitu Danau Cirques yang terbentuk di daerah pegunungan yang tinggi, yaitu di Antartika.
Proses pembentukan danau sirkues ini berawal dari es yang mencair dan mengisi cekungan, sehingga terbentuklah danau. Bedanya dengan danau glasial adalah dari terbentuknya. Danau glasial terbentuk karena erosi es, sedangkan danau sirkues dari es yang mencair. Kemudian, ciri-ciri danau sirkues. Yang pertama, dijumpai di pegunungan yang tinggi. Yang kedua, sebagian besar wilayah pegunungannya ditutup oleh es. Yang ketiga, berasal dari pencairan es. Memiliki banyak manfaat vital sebagai irigasi, sebagai sumber mata air yang bersih jika dikelola dengan baik, dan juga masih banyak hal yang lainnya. Dan ada juga upaya konservasi danau. Yang pertama itu sebagai pelindungan vegetasi sekitar, yaitu menjaga aliran sungai agar aliran air sungai di sekitarnya itu tidak tercemari dengan sampah-sampah. Lalu ada pengendalian limbah, yaitu merawat sistem septik dan mengurangi limbah atau sampah-sampah yang dapat mencemari lingkungan. Lalu yang ketiga ada pengerukan sedimen, yaitu melakukan pengerukan secara berkala untuk mengatasi pendangkalan danau. Lalu yang terakhir itu ada pelindungan ekosistem, yaitu untuk mencegah degradasi fungsi dan juga keanekaragaman hayati. Satu, Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Teko vulkanik itu terbesarnya di Asia Tenggara. Dua, Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Kompleks Danau Musliman yang sangat penting bagi konservasi. Tiga, Danau Jepang dan Danau Semayang di Kalimantan Timur. Danau-danau di aliran sungai Mahakam yang menjadi habitat bagi pesut Mahakam yang langka. Empat, Danau Poso Sulawesi Tengah terkenal karena kejernihan airnya dan merupakan salah satu danau terdalam di Indonesia. 5, Danau Tempe Sulawesi Selatan. Danau Purba yang dangkal dan menjadi penghasil ikan air tawar terbesar di Sulawesi. 6, Danau Tauhuti Danau Matono Sulawesi Selatan. Danau Matono adalah danau terdalam di Indonesia, mencapai sekitar 5.900 meter. Keduanya adalah danau tektonik purba dengan biota endemik. 7, Danau Panilai Papua Tengah terletak di gunungan tinggi dan kelilingi tebing-tebing yang indah. 8, Danau Rombabi Papua, danau terbesar di Papua yang terletak di tepi aliran sungai Memberabo. Berdasarkan laporan terbaru yang dipublikasi Detik.net pada 6 Mei 2026, para ilmuwan terus meneliti tentang danau natron yang berwarna merah darah. Danau ini dibentuk oleh proses vulkanik, menghasilkan sejumlah besar natrium karbonat dan kalsium karbonat. Ia tidak mengalir ke sungai atau laut manapun, sehingga konsentrasi kimianya tetap tinggi sepanjang tahun. Hanya sedikit hewan yang dapat bertahan hidup pada kadar garam dan pH setinggi danau natron. Selain itu, airnya juga dapat membakar kulit dan mata. Penelitian ini difokuskan pada bakteri Cyanobacteria dan burung flamingo yang bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim yang mematikan bagi makhluk hidup lainnya. Fakta menariknya dari berita tersebut, danau natron yang berada di Tanzania ini memiliki kadar pH yang sangat besar,
yaitu mencapai 10,5, hampir sama kerasnya dengan pelarutan amonium. Hal ini menyebabkan hewan yang mati di danau tersebut tidak membusuk, melainkan terawetkan oleh mineral natron sehingga tampak seperti patung batu. Fenomena danau natron ini menjadi bukti betapa beragamnya karakteristik danau di dunia. Ia tidak hanya sebagai sumber air tawar, tetapi juga sebagai laboratorium alam yang unik. Kerusakan danau dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran limbah rumah tangga dan industri, pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan di sekitar danau, serta menangkap ikan secara berlebihan. Selain itu, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali juga dapat mengganggu ekosistem danau. Kerusakan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas air, kematian ikan, rusaknya habitat makhluk hidup, serta terjadinya pendangkalan yang dapat memicu banjir. Jika terus dibiarkan, kerusakan danau dapat mengurangi manfaat danau bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Nah, dampak positifnya itu sangat banyak, terutama sebagai irigasi pertanian, lalu sebagai sumber mata air bersih, dan juga sebagai perikanan. Nah, selain itu, pastinya danau ini mempunyai dampak yang negatif. Dampak negatifnya itu adalah jika danau tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka danau tersebut akan tercemar dengan sisa-sisa sampah industri, dan juga jika terus-menerus terkena sampah-sampah industri, maka akan terjadi pencemaran air.